Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang analisis korelasi. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang regresi linear, sekarang masuk ke tahap berikutnya yaitu terkait analisis korelasi. Secara pengertian, analisis korelasi itu adalah salah satu metode statistika yang paling banyak digunakan. Nah, pada analisis korelasi itu nanti akan didapatkan yang namanya koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi itu memberikan informasi arah tren data dan tingkat korelasinya. Untuk jenis korelasi, analisis korelasi itu banyak banget ya. Yang akan kita bahas itu adalah yang jenis korelasi produk momen namanya. Di mana secara pengertian merupakan kalau produk momen ini nanti koefisien korelasinya bisa memberikan informasi arah tren data dan tingkat korelasinya. Ada beberapa rumus yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya. Ini adalah rumusnya SSXY, masih sama seperti regresi linear ya. Kemudian yang kedua ada jumlah kuadrat selisih variabel dependen X terhadap rata-ratanya, itu adalah SSXX. Nah, yang cukup baru itu adalah jumlah kuadrat selisih variabel dependen Y terhadap rata-ratanya yang kita singkat sebagai SSYY. Nah, kalian bisa lihat untuk rumusnya ya, atau nanti bisa kita praktekkan langsung. Kemudian ada juga rumus untuk nilai korelasi produk momen, disingkat sebagai R. Ingat-ingat, nilai korelasi produk momen. Rumusnya adalah seperti ini, di mana nanti R yang akan kita dapatkan itu mulai dari -1 hingga maksimalnya adalah 1. Lalu, hubungan nilai R dan hubungan antara dua variabel itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi, yang nomor 1 itu disebut sebagai korelasi positif sempurna. Nomor 2 itu menurun ya, korelasi negatif sempurna. Kemudian yang acak ini tidak berkorelasi linear. Nah, ini adalah nilai R-nya pada masing-masing gambar. Kemudian selanjutnya kita akan belajar juga tentang hubungan nilai R dan penyebaran data dari garis regresi. Untuk R yang bernilai mulai dari 0 hingga kurang dari 1, itu ada yang kita sebut sebagai korelasi positif kuat, di mana R-nya mendekati 1. Kemudian korelasi positif lemah, R-nya positif tetapi mendekati 0. Untuk R mulai dari negatif 1 hingga kurang dari 0, itu ada korelasi negatif kuat, di mana R-nya mendekati -1, dan korelasi negatif lemah, di mana R-nya mendekati nilai 0. Nah, ini adalah bentuk gambar-gambarnya. Kemudian perlu diketahui bahwa jika nilai mutlak R itu mendekati 0, itu artinya semakin lemah atau tidak ada korelasi antara variabel X sama Y-nya. Nah, nilai R itu perlu diingat, dia akan menunjukkan arah tren datanya. Tingkat hubungan korelasi juga dibuat tabel, jadi kalian bisa lihat kalau R-nya 0 berarti tidak ada korelasi, kalau R-nya segini berarti sedang atau cukup, kalau -1 dan 1 berarti itu sempurna. Kurang lebih seperti itu secara teori. Mungkin langsung saja kita praktekkan ya. Lanjut ke latihan soal. Selanjutnya kita ke soal. Jadi di sini ada nilai UTS sama nilai UAS. Pertanyaan yang A adalah buatlah diagram pencar, lalu prediksikan nilai koefisien korelasinya apakah mendekati 0, 1, atau -1. Kemudian untuk yang kedua kita disuruh mencari nilai R menggunakan rumus ya. Kemudian apakah sesuai dengan prediksi berdasarkan diagram pencar yang disuruh di nomor A. Kurang lebih seperti itu soalnya. Kita mulai saja langsung mengeplotkan ke dalam diagram pencar. Oke, ini adalah hasil diagram pencarnya. Masih ingat cara mengeplotkan? Jadi kalian tulis dulu nilai X sama nilai Y-nya. Kemudian misalkan 67 itu pasangannya sama 80. Berarti 67 pasangannya 80 itu yang ini. Kemudian 90, 95, 90, 95 sekitar ini. 80, 76, 80,
76 seperti ini dan seterusnya. Nanti kalian akan dapat diagram pencar seperti ini. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 kita harus memprediksikan berdasarkan gambar. Kalau kalian lihat, itu di sini ada arah tren yang kurang lebih seperti ini, ya. Nah, yang bentuknya dari kiri itu naik ke atas seperti ini berarti yang mana? Mendekati 1 atau mendekati 0? Kita lihat. Yang ini. Berdasarkan penyebaran datanya, lebih mirip yang mana? Yang mendekati 1 ya. Yang ini ya. Iya, benar. Jadi kita bisa bilang kalau misalkan prediksinya adalah nilai koefisien korelasi R itu mendekati 1 karena arah titik naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk menjawab yang soal nomor B, hitunglah nilai R apakah sesuai dengan prediksi berdasarkan diagram pencar. Oke, kita ingat-ingat dulu. Untuk nilai R itu kita butuh SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY. Nah, di mana rumusnya itu masing-masing seperti ini. Jadi nanti kita cari unsur-unsurnya terlebih dahulu sebelum kita hitung. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kita udah menguploadkan X sama Y-nya. Kita pindahkan tadi dari tabel yang horizontal menjadi seperti ini. Kemudian kita hitung X kuadrat berarti 67 kali 67. Y kuadrat berarti 80 kali 80. Kemudian perkalian X kali Y berarti 67 dikali 80. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita juga hitung jumlahnya. Ya, ini dijumlahkan semua. Kemudian mari kita langsung menghitung. Yang pertama itu ada SXXY. Rumusnya adalah jumlah dari XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi N. Kita coba hitung. Jumlah XY-nya berarti yang ini ya, 46.738 dikurangi jumlah X-nya adalah 557 dikali dengan 580 dibagi N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti dibagi 7 sehingga didapatkan 46.738 dikurangi 46 151,43 sehingga totalnya adalah 586,57. Kita sudah dapat SSXY. Sekarang kita coba hitung yang kedua, misalkan SSXX. Rumusnya adalah X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat dibagi N. Jumlah X kuadratnya berarti yang ini ya, 45.291 dikurangi 557 kuadrat dibagi 7. Maka didapatkan 45.291 dikurangi 44.321,29. Maka hasilnya adalah 969,71. Kemudian yang ketiga, SSYY. Masukkan rumusnya, jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan dibagi N. Jumlah Y kuadratnya adalah 48.620 dikurangi 580 kuadrat dibagi 7, maka didapatkan 48.620 dikurangi 48.057,14 sehingga hasilnya adalah 562,86. Maka kita bisa hitung untuk nilai R-nya
Rumusnya adalah SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY. Kita masukkan 586,57 kita bagi dengan akar 969,71 dikali 562,86. Maka R sama dengan 586,57 dibagi 738,79, maka didapatkan 0,794. Nah, nilai R-nya kan 0,794, maka sesuai dengan prediksi yang nomor A tadi, bahwa koefisien R-nya itu mendekati nilai 1. Berarti ada kesesuaian ya, mendekati 1. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, untuk setiap kumpulan pasangan data di bawah ini, hitunglah nilai koefisien korelasinya. Ada data seperti ini, perlu diingat ini berarti nilai X, ini berarti nilai Y. Berarti kita bikin tabel terlebih dahulu dan cari unsur-unsurnya untuk menghitung nilai koefisien korelasi atau R ya. Oke, jadi ini X-nya ada 2. Kemudian ini 0, ini 1, min 1 sama 4. Kemudian Y-nya juga kita masukkan, lalu kita hitung X kuadrat, Y kuadrat sama XY. Kemudian jumlahnya juga dihitung. Setelah itu, maka langsung saja kita coba kerjakan. Untuk yang pertama, kita mau hitung SS XY terlebih dahulu. Menggunakan rumus jumlah XY dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi N. Sama dengan jumlah XY-nya adalah 12 dikurangi 6 dikali 7 bagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, berarti dibagi 5. Maka didapatkan 12 dikurangi 8,4. Nah, ini angkanya lebih enak nih. Hasilnya adalah 3,6. Selanjutnya kita mau menghitung yang kedua apa ya, SSXX dulu deh. Berarti sigma X kuadrat min jumlah X kuadrat, seperti ini, dibagi N, maka didapatkan 22 X kuadratnya dikurangi 6 kuadrat per 5. 22 dikurangi 7,2, maka didapatkan 14,8. Lalu kita hitung SSYY, jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan dibagi N, sama dengan 19 dikurangi 7 kuadrat dibagi 5. Maka 19 dikurangi 9,8, 9,2. Kalau sudah, berarti kita bikin hitungan R-nya sama dengan SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY. Maka R sama dengan, masukkan SSXY-nya adalah 3,6 dibagi akar dari 14,8 dikali 9,2, maka didapatkan 3,6 dibagi 11,69, maka R-nya dapat 0,3079. Jadi nilai koefisien korelasi dari pasangan data tersebut itu adalah 0,3079. Kemudian kalau misalkan nih kalian ditanyakan tingkat korelasinya. Kalau ini kan tadi nilai dari korelasi ya. Nilai koefisien korelasi. Sekarang kalau ditanyakan tingkat korelasinya, kalian lihat nilai R-nya kan 0,3. Kemudian kalian lihat ke dalam tabel yang ini. Tingkat korelasinya 0,3 itu ada di mana?
0,3 itu ada di ini ya, sedang atau cukup. Jadi tingkat korelasinya itu sedang atau cukup, begitu.